Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu ta'ala wa nashkuruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nasibi taqallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin, saudara mukminin rahimakumullah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Summa alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Kita sama-sama kembali berkumpul, diberi kekuatan oleh Allah, nikmat iman wal Islam, nikmat umur, dan nikmat dapat bersilaturahim bersama-sama. Semoga para sahabat yang hari ini tidak masuk lantaran sakit dan uzur syar'i lainnya diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada kita tetap dengan keikhlasan kita menjadi mujahid fisabilillah malam ini diberikan ridho dan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat dan salam senantiasa terlimpah curah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang dijuluki khuluqil azim, akhlak yang punya akhlak yang mulia, akhlak yang agung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nantinya disetting oleh Allah untuk ditawarkan syafaat untuk kita semua. Beberapa hadis mengenai syafaat, tentu Bapak ingat bahwa ada tawaran dari Rasul, siapa yang rajin baca salawat atasku akan diberi syafaat. Tapi ada hadis yang lebih sahih dan bukan hadis ahad, tapi hadis mutawatir di Bukhari. Barang siapa yang mengamalkan dan mengucapkan la ilaha illallah secara kontinu dalam hidupnya gitu, nanti Rasul akan disuruh Allah untuk memberi syafaat pada orang itu. Mudah-mudahan kita tiap hari nggak lupa ya baca la ilaha illallah sebanyak-banyaknya dalam zikir-zikir kita. Nah, 30 sekian kali ketemu dalam bab doa dan zikir. Jadi udah ngerti ya sekarang ya doa dan zikir. Akhirnya ujung-ujungnya dari bab doa dan zikir adalah udahlah, jangan minta macem-macem, minta aja mati yang enak gitu aja. Karena ujungnya kita ketemu Allah. Jadi apa yang di dunia ini, di hadapan kita ini, itu pasti bentuknya problem. Manusia itu dari mulai di kandungan tuh udah menimbulkan problem. Sampai dia lahir problem. Sampai dia balik problem terus. Udah sekolah lulus problem, nggak lulus problem, belum kawin problem, udah kawin problem. Jadi apa yang mau diminta dari itu? Kita dihadapkan masalah, selalu bermasalah lah. Nah itu namanya ujian. Sehingga kita sendiri tahu bahwa dunia ini ternyata cuman isinya ujian gitu loh. Nggak usah disenengin dunia ini ya. Sekarang saya mau akhiri bab doa dan zikir itu dengan memberikan way out dari agama ini kepada kita, supaya kita betul-betul mulus menghadapi kematian itu. Tapi dengan mulusnya bukan hanya dengan perbuatan, dengan hati. Ikhlas bener kita gitu loh. Ya. Nah, kita dibekali satu kewajiban lagi dalam bab doa dan zikir ini, untuk mempunyai sifat dalam hati kita, sifat untuk bergaul dengan Allah dan bergaul dengan dunia. Yaitu yang pertama, sifat bergaul dengan Allah itu kita mesti punya sifat tawakal.
Dan tawakal ini satu-satunya yang disebut dalam berbagai dalil adalah penyebab orang masuk surga tanpa hisab. Tawakal. Bukan takwa, bukan iman, tawakal. Dan tawakal ini ternyata wajib. Jadi bukan sekedar tawakal itu wajib. Itu akhlak kita menghadapi Allah dalam kaitan hidup kita di dunia ini sampai mati nanti nih. Jadi siapa yang di antara kita belum tawakal, belum memenuhi syarat untuk jadi orang yang beriman, bertakwa dan masuk surga tanpa hisab, jadi tawakal. Lalu akhlak kita kepada dunia, jadi imbang, adalah zuhud. Zuhud itu kalau bahasa Jawanya Pak Luli, itu topo dunyo. Bukan. Menghindari dunia. Bukan benci sama dunia. Menghindari dunia. Nah, ini. Jadi kalau udah seseorang mukmin punya dua sifat ini, yang namanya tawakal dan zuhud, insya Allah mulus, Pak. Nggak pernah itu namanya ngeluh dalam hidup ini, nggak pernah. Nah, sekarang saya tanya Bapak dulu supaya nanti kita mensatukan dulu visi ini mengenai, karena kita akan bicarakan malam ini adalah tawakal. Apa pengetahuan Bapak mengenai tawakal ini? Jawabnya mau usah panjang-panjang gitu. Apa kira-kira? Tentunya udah tahu kan semua tawakal itu apa aja, sering kan kita dengar-dengar gitu. Apalagi bab tawakal dalam kitab-kitab kuning itu malah dijadikan zikir tawakal itu supaya terus ada di hati kita. Bismillah tawakkalna billah, ya kan? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Bismillah itu meresap banget tuh zikir kalau ngerti. Nah, sekarang tawakal apa? Saya tanya dulu, balik dulu. Pak Tom, apa tawakal menurut pemahaman Bapak? Pemahaman saya adalah itu berserah diri kepada Allah, Ya. atas semua urusan kita. Nah, alhamdulillah. Dan apa yang terjadi adalah yang terbaik bagi kita menurut Allah. Udah cukup, Pak? Tapi tentunya kita diwajibkan berikhtiar sebelum bertawakal. Udah, cukup ya? Bagus, makasih Pak Tom. Pak Tom berkata tawakal adalah berserah diri pada Allah, ya. Kemudian jangan lupa berikhtiar. Segala urusan kita diserahkan pada Allah. Apa menurut Bapak? Kalau sama bilang sama. Menerima segala yang datang dari Allah, kepadanya, dan berserah diri. Menerima. Kalau Islam apa artinya, Bang Aman? Islam artinya apa? Islam berserah diri. Berserah diri. Jadi sama Islam sama tawakal. Agak beda. Beda. Islam orangnya namanya muslim. Kalau orang yang bertawakal namanya mutawakilin. Berserah diri tadi kan bilangnya. Oh ya. Enggak apa-apa, kita diskusi kan. Dan itu apa yang dikatakan Pak Tom itu adalah pengetahuan umum, betul itu. Dari para ulama segala macam itu kan intinya gitu. Tapi ada juga satu kata, aslim taslam, berserah dirilah kamu, maka kamu akan diterima oleh Allah. Berserah diri. Dek, apa tawakal, Dek? Bukan berarti saya nanya ke setiap orang kemudian ini salah loh jawabannya. Enggak, bener. Kita himpun semua. Kita himpun. Tapi nanti prakteknya kita dalemin. Agar kita jadi orang tawakal. Orang tawakal itu enggak pernah mencela, Pak. Kininya itu dulu. Enggak pernah mencela apa yang ada di hadapannya. Wah, itu berat itu. Apa, Dek? Tawakal itu apapun yang kita lakukan, kita hasilnya kita kembalikan kepada Allah. Jadi Dede nyangkul, nemu duit, ini Allah, duit gitu. Apa? Hasil sih bilangnya. Ya maksudnya tetap kita
perbuatan kita, Mm-mm. amal ibadah kita, Mm-mm. kita ikhlas karena Allah, hasilnya kita bukan hasil dari kita berserah diri kepada Allah bersama dengan Berserah diri, iya kan, ujungnya gitu. Ada nggak yang mengetahui, yang pernah memahami bahwa tawakal itu pasrah? Tawakal itu pasrah. 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 Iya. Apa definisi pasrah? Enggak, bukan. Pernah dengar nggak bahwa tawakal itu juga dia pahami sebagai pasrah gitu? Iya. Pernah dengar ya? Iya. Kita pasrah aja tawakal pada Allah gitu. Ntar bisa keliru-keliru nih Pak, ujungnya keliru gitu. Jadi kalau bahasa ilmu kalam begini, kita nih nggak ada, yang ada hanya Allah. Itu tawakal sebenarnya. Kita nih nggak ada, yang ada hanya Allah. Tapi itu kan nggak bisa dimengerti sama orang yang nggak belajar ilmu kalam, itu sulit banget. Orang kita ada kok, dicubit-cubitnya ada gitu kan, nantilah. Pak Duli apa yang namanya tawakal? maka sebenarnya itu Mewakilkan. Yang diwakilkan apa? yang mulai suatu urusan. Jadi yang Bapak udah jawab ini semua, saya tanya kembali. Selama ini praktek tawakalnya seperti apa secara konkretnya, Pak Tom? Praktek tawakalnya seperti yang secara konkret apa? Kan Bapak udah mendefinisi ya. Nah, secara konkret aja. Dikit aja. Jadi saya berawal dari berserah diri. Iya. Ya. Setelah kita berikhtiar, prakteknya adalah misalnya kita katakan kena musibah, Ah, tapi kita udah berusaha dalam berikhtiar berhati-hati, Terus? tapi tetap terjadi musibah itu. ah. Akhirnya kita bilang ini yang terbaik. Itu praktek Bapak ya? Ya? Itu yang Bapak praktekkan ya? Iya. Oke, makasih. Pak Agus, yang Bapak praktekkan apa? Itu mirip semua, Pak. Ya, mirip semua ya. Mirip. Iya, oke, kalau mirip semua. Kalau Iya. kamu lebih kepada Baik. siapa? Oke, kalau gitu nih saya awali keterangan tawakal ini dengan begini. Tawakal itu diperintah. Tawakal itu diperintah oleh Allah. Jadi kita disuruh tawakal, kan kita mesti tahu dong prakteknya seperti apa. Bahwa dia sama dengan yang namanya iman, iya. Iman sama tawakal sama. Ya kan? Ditanam dalam hati, bil qalbi, dikeluarkan dengan lisan, akhirnya dengan perbuatan bil arkan, begitu kan? Sama tawakal itu gitu. Tapi memang ada spesifik. Pertama, jadi bab pertama nanti kita akan menguraikan perintah tawakal. Perintah tawakal itu datang kepada nabi-nabi. Karena kita turun pada orang beriman. Tapi prakteknya di setiap nabi itu beda-beda, Pak. Jadi nabi ngomong soal tawakal itu beda-beda. Backgroundnya beda gitu. Nah, itu bab pertama. Ini bab kedua saya akan bicara dengan ruang lingkup yang namanya tawakal. Kita tawakal prakteknya itu di mana aja. Nah, nanti ada di niat, ada di kejadian yang kita alami, ya kan? Ada di takdir, ada di mana itu. Dan semua ini Quran yang menerangkan. Supaya kita lebih paham praktek tawakal seperti apa. Jangan sampai salah gitu. Menyerahkan sesuatu, berikhtiar juga bisa salah. Ya kan? Belum tentu benernya gitu. Terus yang bab ketiga nanti adalah alasan kenapa kita mesti tawakal. Di sini nanti kita meniadakan diri kita. Orang kalau tawakal, Pak, nggak mungkin dia kemudian menjadi sombong. Bapak jangan sekali-kali gini deh. Jangan sekali-kali berkata bahwa sesuatu yang di hadapan Bapak itu adalah hasil karya Bapak. Ini saya yang bikin nih. Saya yang bikin nih gitu ya. Iseng aja nih, saya yang bikin. Sebab orang tuh ada bisanya, ada nggak bisanya. Ada mudanya, ada tuanya. Ada sehatnya, ada sakitnya. Bapak ketika 10 tahun lalu bilang, ini saya yang bikin nih. 10 tahun kemudian, Bapak jatuh sakit. Kita tanya, lu bisa bikin nggak? Nggak bisa, kenapa? Gue lagi sakit. Berarti nggak bisa kan? Sebenarnya dia nggak bisa. Paham nggak ini? Nah, di situ tawakal hilang gitu. Tawakal pertama orang kalau bertawakal itu apa yang ada di kalimatnya itu selalu dihubungkan ke Allah. Itu tawakal.
Insya Allah, alhamdulillah, masya Allah, itu udah tawakal tuh sebenarnya. Ya, atau nanti kalau kita buka tawakal di niat, itulah makanya para ulama-ulama dulu itu selalu mengharuskan setiap ibadah dan perbuatan pakai niat, yang ujungnya lillahi ta'ala. Itu yang namanya ngasih hasil deh. Sholat, ini kita niat nih, entah dilafazkan apa tidak itu urusan fikih itu. Dan niat lillahi ta'ala. Ketika kita niat, lalu tawakal kita adalah gini, ya Allah saya sholat, mau kau terima apa tidak urusanmu. Iya kan? Itu namanya tawakal. Sebab sholat itu kan ada efek diterima apa tidak. Diterima apa tidak ada efek lagi kita ke surga apa ke neraka. Ini kan gitu. Jadi segala proses dari mulai awal sampai akhir tuh diperlukan tawakal. Itu bab ketiga ya. Tadi ruang lingkup, perintah, ruang lingkup sama alasan. Terakhir adalah buah dari tawakal. Buah dari tawakal tuh bab 4 nanti adalah satu, orang yang tawakal nggak akan pernah digoda setan. Nggak akan masuk setan ke dalam dirinya. Yang kedua, masuk surga tanpa hisab. Itu yang mau saya terangkan gitu. Ya mudah-mudahan cukup ya waktunya. Ya. Dan cukup. Nah, dalam bab doa dan zikir nanti, ini kan untuk dengan tawakal dan zuhud. Tawakal kalau udah Bapak resapi dalam hati, itu doa-doa yang minta-minta sesuatu sifatnya dunia, udah nggak bakal Bapak lakukan. Nggak bakal Bapak lakukan. Kalau udah tawakal nih. Dan nggak ada keluhan, nggak ada celaan, ya kan? Dan kalau ditambah lagi dengan zuhud nanti, udah, yang ada cuma Allah aja dalam hati, ya. Ya kita coba sekarang, kita masuk bab 1, judulnya perintah tawakal. Kita sekarang lihat perintah tawakal jatuh kepada para rasul dan nabi sebetulnya. Nah, para rasul dan nabi itu kemudian mengumumkan pada umatnya, ayo bertawakal, ayo bertawakal. Tapi dengan background yang berbeda-beda. Jadi kita lihat dulu pertama ya, backgroundnya dari para rasul terdahulu. Bapak buka surat Ibrahim ayat 11 dan 12. Udah ya, saya bacakan ya. Qalat lahum rusuluhum, rasul-rasul mereka, ini umat-umat zaman Nabi Hud, Nabi segala macam itu, berkata kepada mereka, innahnu illa basyarum mislukum, kami para nabi dan rasul itu sama dengan kamu semua, seperti kamu, sebenarnya manusia biasa aja. Cuman bedanya ya, walakinnallaha yamunnu ala may yasha'u min ibadi, kami dikasih karunia lebih daripada kamu. Ya, dikasih kelebihan pastinya kan. Nabi Rasul kan orang terpilih semuanya, gitu. Ya. Tapi walaupun diberi karunia lebih, ada batasan. Wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biiznillah. Kami enggak berhak untuk ngasih kamu sembarang mukjizat, ngasih lihat, gue nabi nih, buktinya mujizat gue ini, nggak bisa, kecuali Allah izinkan. Makanya kan para umat nabi terdahulu semuanya minta mujizat kan, termasuk Nabi Isa, Nabi Musa, minta hidangan dari langit lah, minta apa, minta ketemu Allah, minta apa gitu. Nah rasul-rasul dan nabi-nabi yang nggak terdaftar namanya yang kita nggak tahu nih, ngomong begitu pada umatnya, kami itu nggak berhak, walaupun kami nabi, untuk kasih kamu mujizat. Terus, dan hanya kepada Allah saja hendaknya orang beriman bertawakal. Nah, dia mulai nyuruh umatnya bertawakal. Lalu dia ceritain lagi di ayat selanjutnya mengenai dirinya sendiri. Kenapa kami nggak bertawakal kepada Allah? Padahal dia, nih masukin keyakinan Pak ya. Padahal Allah itu telah menunjukkan jalan, memberi hidayah pada kami. Dan kami sungguh akan bersabar. Jadi, tawakal itu jalannya bisa ditempuh dengan cara diberi hidayah oleh Allah. Kita minta hidayah dan kita sabar terhadap gangguan-gangguan yang datang kepada kita. Itu nabi-nabi dulu ngomongin gitu secara umum.
Jadi kalau bapak ini udah dapat hidayah, ngaji segala macam, jalin agama, terus sabar menghadapi segala yang datang kepada bapak yang gak enak-enak, bapak udah bertawakal. Itu kata nabi-nabi terdahulu. Paham nggak? Ya kan? Backgroundnya seperti itu tuh, secara umum. Jadi orang yang sabar, tadi Pak Agus bilang ya, menerima ketentuan Allah ya, menerima. Tawakal termasuk menerima ketentuan Allah kan? Wah ini yang terbaik kan gitu. Nah itu lulus bapak udah termasuk orang yang tawakal. Makanya saya tanya prakteknya tadi. Ya Pak Tom baru-baru aja ini praktek, kehilangan istri, lalu Pak Tom berkata, dia lebih sayang daripada saya sayang ke dia kan. Allah lebih sayang. Itu namanya tawakal, balikin lagi ke Allah, kembaliin ke Allah. Dan gak gampang orang ngomong begini Pak. Gak gampang orang nerima musibah. Wah, luar biasa. Makanya ketika Allah mengumumkan dalam Al-Baqarah, alladzina idza asabathum musibatun qalu, ya kan? Itu kata-kata innalillahi itu kan kata-kata tawakal. Kalau ada orang dikasih musibah, kehilangan sesuatu gitu, lalu dia berkata, ya ini punya Allah, yang punya mau ngambil silahkan, semua kembali padanya gitu. Maka Allah kasih 3 hadiah, ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah, salawat, rahmah dan muhtadun, dan petunjuk. Paham ya? Itu kata Nabi yang pertama. Kemudian kita lihat Nabi Nuh. Nabi Nuh ya, surat Yunus ayat ke-71. Apa kata Nabi Nuh kepada kaumnya? Watslu alaihim naba Nuh iz qala liqaumihi. Ya, bacakan kepada mereka berita penting tentang Nuh ketika dia berkata pada kaumnya. Ya qaumi, wahai kaumku, in kana kaburu alaikum maqami, ya. Jika memang kamu berat bagi kamu tinggal bersamaku dan peringatkanku dengan ayat-ayat Allah, udah berat bagimu itu ya didakwahkan, maka kepada Allah aku bertawakal. Jadi ustadz yang benar, dai yang benar, nggak diterima dakwahnya, nggak usah marah, karena Nuh bilang, maka kepada Allah aku bertawakal. Kalau kamu udah berat saya ngajiin kamu, saya kasih nasihat mengenai pengajian ini, udah nggak demen sama saya bertawakal pada Allah. Bukan lu nggak tahu gue lulusan siapa? Jombang nih, asli. Maksud lu nggak percaya? Ah udah, itu kalau itu udah dunia. Makanya saya bilang Pak, jadi pendakwah tuh jangan cari duit. Nggak bakal tawakal. Percaya sama saya. Karena yang ditunggu ya make up, siap-siap, honornya berapa ditransfer. Udah Pak, bukan saya mencela, tapi itu adalah sumber hilangnya tawakal. Uang tuh dunia tuh. Nah, Nuh bilang lagi, karena itu bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membunuh aku. Janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Bertindaklah setelah diriku. Jadi ngamuk Nuh. Artinya apa? Tawakalnya Nuh itu, kamu boleh marah, saya tinggal sama kamu, saya dakwahin kamu, tapi saya bertawakal sama Allah. Silakan kamu membunuh saya secara bersama-sama gitu. Saya punya pelindung Allah. Paham? Tawakalnya seorang yang berat menghadapi dikerubutin orang gitu, tawakal. Tapi umumkan Pak, tawakal saya pada Allah. Kalau ini enggak, orang mau dikerubutin nih sama FBR. Lo bener ya, mau gue ya, laporin polisi lo, tawakal pada polisi. Hebat ini. Tapi ini kalau nggak dengan keyakinan, hasilnya nggak ada Pak. Harus dengan keyakinan. Kan akhirnya Nuh dibelakan sama Allah. Karena beliau mengumumkan, kalau kamu nggak suka sama saya bertawakal pada Allah. Silakan bunuh saya. Wah itu tawakalnya disebut sebagai jalan terakhir. Tapi Allah yang dituju. Kalau tadi backgroundnya beda kan, yang dahulu sabar menghadapi kamu. Sekarang silakan. Kamu makar kepada saya, Allah lebih makar pada kamu, kan gitu. Terus Nabi Hud. Surat Hud ayat 56. Surat Hud ayat 56.
Apa kata Nabi Hud kepada kaumnya? Kata Hud, apa tuh? Innani ya. Inni tawakkaltu 'ala Allah, Rabbi wa Rabbikum. Aku sesungguhnya bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Terus kenapa Nabi Hud bertawakal? Dia ceritain tentang Allah kepada umatnya. Ma min dabbatin illa huwa akhizum binasiyatiha. Sebab saya bertawakal, saya tahu pasti Allah itu tidak ada satupun makhluk di dunia ini yang nggak Allah pegang ubun-ubunnya. Jadi kamu dan saya itu ada di bawah kekuasaan Allah. Allah tinggal klik mati kamu. Wow, coba tuh tawakalnya Nabi Hud kepada Allah tuh begitu. Jadi saya percaya kalau saya diganggu, ya Allah bisa mematikan kita sama-sama. Itu canggihnya Allah. Jadi kamu tuh nggak ada apa-apanya gitu maksudnya. Tapi tawakalnya dengan yakin. Paham? Jadi Nabi Nuh dan Nabi Hud mohon perlindungan Allah melalui gertakan soal tawakal ini kepada umatnya. Tapi kita sekarang kita lihat, kita jago karate. Banyak orang nggak terima sama kita lah soal apa gitu. Apa yang kita bilang? Jangan coba-coba tantang gue. Gue 10 aja lewat gue nih. Dan 3 gue. Dari tawakal kepada diri sendiri sirik. Paham nggak di sini? Sikap tawakal tuh beda. Apa-apa Allah. Dan Allah senang digituin. Allah senang ditawakalin. Jadi kita jangan sekali-kali nganggap sesuatu tuh hebat. Jangan. Allah yang maha hebat. Itu pokok dari tawakal tuh itu. Ya, itu Nabi Hud. Nabi Yakub, surat Yusuf ayat 67. Surat Yusuf, surat 12. Ayat 67. Wa qala ya apa tuh? Ya baniya. Dan Yakub berkata, wahai anak-anakku, la tadkhulu min babin wahidin wa dakhulu min abwabin mutafariqah. Jangan masuk dari pintu gerbang satu itu doang. Kamu mencar. Masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Karena Yakub punya anggapan ini strategi perang aja. Kalau masuk dari gerbang ini bahaya kalau rame-rame. Ya. Tapi Yakub tetap itu tidak mematikan pendapatnya. Dia berkata, namun demikian aku tidak mendapat mempertahankan kamu sedikit pun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya lah aku bertawakal, dan kepadanya pula bertawakal orang yang bertawakal. Ngerti gak maksudnya? Jadi apapun yang saya nasihatin pada kamu, itu keputusannya bisa saja dirubah oleh Allah. Karena takdir. Paham gak? Saya udah bilang, di situ musuh banyak. Masuknya dari pintu ini aja. Tapi belum tentu loh. Kamu masuk dari pintu ini untung. Jadi saya tawakal sama Allah. Tawakalnya Yakub berarti tawakal tentang takdir. Nasib kita apapun itu ada di genggaman Allah. Kalau udah begitu, Bapak nggak nyalahin Allah kalau ada apa-apa. Ini contoh nyalahin Allah nih. Padahal sebetulnya nadanya nyalahin diri sendiri. Coba dulu gua ini gara-gara gua kurang sedekah nih. Jadi gini kemalingan nih. Itu sama dengan Bapak bilang bahwa Allah menakdirkan Bapak kemalingan, memberi musibah Bapak, ya. Karena Bapak dulu begini, enggak, itu hukum karma namanya. Bahwa Allah takdirnya di situ gitu. Nah, kita kalau bertawakal sama Allah, Allah bisa merubah takdir kita. Gitu loh. Ya. Jadi kita tawakal terhadap takdir. Apapun yang terjadi yang negatif termasuk juga yang positif, yang enak. Kadang-kadang takdir enak ini kita nggak tawakal pada Allah lagi. Takdir enak nih. Lupa. Mah 30 tahun kita mah udah nikah gitu ya. Ya inilah. Maaf, cuman ini yang bisa Papa hasilkan buat kamu. Gue elah bisa begitu. Iya. Kita kurang ajar sama Allah. Petunjuk karena ini
Iya. Tembok itu ya. Zulkarnain bertawakal nggak? Tawakal. Dia ahli konstruksi gunung. Karena dia diminta oleh satu umat yang berbahasa asing itu untuk coba bikin tembok dari kita. Iya, antara gunung ini supaya Ya'juj dan Ma'juj tidak masuk kepada kita. Apa yang dia minta? Saya minta orang-orang yang ahli membakar dan minta besi yang banyak. Wah, berarti insinyur Zulkarnain itu. Tapi dia tetap bertawakal pada Allah. Ya kan? Jadi kalau kita bertawakal, kita mengakui kehebatan kita, itu percuma, Pak. Saya kasih contoh ya, yang paling enak di dunia ini. Bapak jago merancang mobil, mereknya Nissan, ya. Bapak waktu merancang itu kan dibayar pakai royalti. Lalu diumumkan di Amerika segala macam. Ini perancangnya, selesai kan? Selesai, bangga Bapak. Lalu Bapak cerita pada cucu semua nih, ini yang bikin Papa, ini yang bikin Mbah nih, gitu. Udah sampai setahun 2 tahun. Habis itu mobil itu masuk dealer, dibeli sama orang. Mobilnya mahal, 5 miliar. Apa pernah orang yang melihat Pak Bambang naik mobil 5 miliar bilang, hebat yang ngerancangnya? Enggak, udah hilang. Hebat lu bisa beli mobil kayak begini. Orang yang itu yang hebat, jadi yang beli mobil itu. Ini hilang. Jadi manusia gak ada yang hebat. Paham gak? Tapi kalau kita adain ke Allah, Allah ntar yang kasih kepada hati setiap manusia. Tuh, lo inget tuh itu. Paham ya? Terus Nabi Syuaib, surat Hud ayat 88. Nabi Syuaib. Qala ya qaumi. Syuaib berkata, wahai kaumku, terangkan padaku jika aku punya bukti yang nyata dari Tuhanku dan aku dianugerahinya rezeki yang baik. Terangkan padaku, seandainya aku punya bukti yang nyata dari Tuhanku dan aku dianugerahi rezeki yang baik, pantaskah aku menyalahi perintahnya? Aku tidak bermaksud menyalahi kamu terhadap apa yang aku larang darinya. Aku hanya bermaksud mendatangkan perbaikan selama aku masih sanggup. Dan petunjuk yang aku ikuti hanyalah dari Allah. Kepadanya lah aku bertawakal dan kepadanya pula aku kembali. Ini Hud ini ditantang. Syuaib ditantang sama kaumnya. Dakwah lo yang bener dong, didebat. Lalu Syuaib cuma bilang begini, sebenarnya ini semua yang aku ucapkan ini untuk memperbaiki kamu. Yang aku larang darimu itu cuma dari Allah semua. Aku gak wajib berhasil. Hasil hak Allah, aku bertawakal padanya. Aku gak marah, terserah aja gitu loh. Paham? Waduh hebat nih. Hanya para nabi ini pada hebat semua Pak. Bertawakalnya pada Allah. Gak pusing gitu loh. Dan dia dicela dirinya gak apa-apa. Tapi Allah yang dicela, dia maju. Nah itu tawakal namanya. Terakhir, Nabi Musa. Surat Yunus ayat 84 dan 85. Kalau Nabi Yunus, Nabi Musa langsung bilang syarat untuk jadi orang Muslim itu adalah tawakal. Dan Musa berkata, ya qaumi, in kuntum amantum billah, jika kamu benar-benar beriman pada Allah, fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Kalau kamu benar-benar beriman kepada Allah, maka dalam iman itu ada tawakal. Kalau kamu benar-benar orang yang muslim, waduh, syarat berarti ini Pak. Syarat penyerahan diri as a muslim adalah tawakal. Jadi tawakal itu bisa dilihat orang ini tawakal apa enggak dari omongannya Pak. Dari omongannya. Ketika mendapat musibah, ketika menerima takdir, ketika dia niat sesuatu, ketika apa, dilihat dari sini. Kalau nggak melibatkan Allah, berarti dia mempertuhankan diri sendiri. Apa Bapak yakin udah punya 5 miliar, Bapak niat seminggu lagi gue punya apartemen itu tuh. Kira-kira terwujud nggak? Kalau nggak pertolongan Allah? Uang udah ada,
Join tinggal tanda tangan. Besoknya ketabrak truk. Tawakal sama Allah. Berat kan? Itulah makna Allah melaknat orang yang suka harta. Yahsabu anna malahu akhlada. Manusia mengira kalau harta itu dapat mengekalkannya. Dia dapat berbuat apa aja dengan harta itu. Mana bisa? Orang punya 10 miliar. Jatuh sakit mertuanya. Perlu pengobatan di Jerman. Biayanya 9 miliar 500 juta. Tinggal 500 juta dong duitnya buat bayar. Dia cari capek-capek 30 tahun duit itu habis buat mertuanya. Supirnya punya penyakit yang sama, minum puyer sembuh. Mertuanya dipanggil lagi, wah mahal-mahal beli puyer aja kayak supir kita sembuh gitu. Minum puyer mati. 95,5 miliar beli puyer mati. Paham gak ini? Ini semuanya yang bikin siapa? Allah. Untuk mengatasi kesombongan manusia terhadap perbuatannya. Ya, itu tawakal. Nah, sekarang kepada Rasulullah SAW, Rasulullah diperintah bertawakal. Dan perintah kepada Rasulullah itu aneh, Pak. Menurut saya yang membaca hanya terjemahannya aja. Karena sebelum diperintah tawakal, Rasulullah diperintah bertakwa, diperintah jangan negosiasi sama orang-orang kafir dan munafik, lalu diperintah laksanakan tugas dakwah aja, dan terakhir bertawakal. Nah, di sini baru petunjuk untuk kita bahwa tawakalnya yang disuruh kepada kita orang mukmin ini, lantaran kita harus dengan ikhtiar dan usaha dulu. Nggak cuma ngomong saya bertawakal. Ada gerakan. Surat 33. Surat apa tuh? Al-Ahzab ayat 1, 2 dan 3. Lihat baik-baik. Ya ayuhan nabi, yang dimaksud dengan ya ayuhan nabi, wahai nabi itu wahai Nabi Muhammad. Ya. Perintah pertama apa? Ittaqillaha, bertakwalah pada Allah. Wala tuti'il kafirin wal munafikin, dan jangan coba-coba kerjasama atau nego atau lobby-lobby dengan orang kafir dan munafik lagi. Wah, ini deh. Jadi artinya pisahkan dirimu dengan orang-orang seperti itu. 1, suruh takwa. 2, jangan berusaha bekerja sama lagi dan negosiasi dengan orang-orang kafir dan munafik. Terus, sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Yang kedua, ayat 2. Watbi' ma yuha ilaika, ikuti aja tugas yang diwahyukan padamu itu. Sungguh Allah Maha meneliti apa yang kamu kerjakan. Jadi Nabi pertama suruh bertakwa, suruh takut sama Allah. Yang kedua suruh jangan nego atau jangan lobby dengan orang kafir dan munafik. Ketiga suruh melaksanakan tugas. Di ayat ketiga baru fatawakkal 'ala Allah, dan bertakwalah kepada Allah, wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai pemeliharamu. Allah kasih jaminan. Kalau kamu bertakwa, kamu jangan deket-deketin sama, karena kita suruh bergaul sama orang mukmin aja kok Pak. Deket-deketin orang kafir munafik, sehingga kamu bisa merendahkan Islam sendiri berada di mulutmu itu. Kalau udah bergaul sama mereka, jangan. Dan kamu ikuti aja segala macam perintah dan larangan dalam Quran dan hadis itu. Terakhir, bertawakal. Paham? Tawakal sini. Nah, inilah ada 3 perintah kepada kita orang mukmin untuk bertawakal dengan model yang berbeda-beda, ya. Model pertama surat At-Taghabun, surat 64 ayat 13. Nah, saya sekarang mau tanya nih, mungkin Bapak bisa menerangkan nih pada saya nih ya, At-Taghabun ayat 13 ini. Lihat baik-baik. Apa kata At-Taghabun? La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hendaknya orang-orang mukmin bertawakal pada Allah. Apa maksudnya nih Pak Tom? Ini perintah bukan ya? Iya, perintah. Oke. Iya, tapi kenapa diawali dengan tauhid nih? Enggak ada Tuhan selain Allah dan hendaknya kepada. Jadi kira-kira apa menurut pendapat Pak Tom?
Enggak, ini. Yang 64 ayat 13 nih. At-Taghabun ayat 13. Surat berapa tadi, Pak? Surat 64 ayat 13. Yang barusan kita baca ini. Ya. La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan selain Dia, dan hendaknya orang-orang mukmin bertawakal pada Allah. Kok dimulai dengan la ilaha illallah? Kenapa? Kira-kira maksudnya supaya Ya, tentunya itu kunci pertamanya Ih. adalah la ilaha illallah. iya, Ya kan? Tadi Jadi- kita kan lillahi ta'ala. makanya. Ya. Kalau nggak ada la ilaha illallah, bertawakal ke siapa? Nah, itu Pak yang saya maksud. Hanya Allah lah yang berhak ditawakali. Ya, jadi perintah pertama, Anda bertawakal karena cuman Allah yang berhak ditawakalin. Anda nggak boleh mentawakali kepada orang lain walaupun dia sanggup untuk memenuhi permintaan Bapak. Gini loh, maksudnya gini enaknya ya. Bapak punya orang tua sakit jantung. Sakit jantung ya. Karena udah malam, tengah malam, ya Bapak bawa ke puskesmas atau klinik yang terdekat. Dokternya dokter umum. Oke? Dikasih obat gitu. Tiba-tiba ada dokter jantung datang gitu, ngasih obat yang berbeda gitu. Bapak pilih yang mana? Yang dokter umum tadi atau yang dokter jantung? Yang mana yang dipilih? Dokter jantung. Karena dia lebih ahli. Datang lagi tiba-tiba belum diterima obat dari dokter jantung, datang lagi profesor, dokter ahli bedah jantung dari Amerika. Bilang nggak usah digituin, gini aja gitu. Yang mana yang Bapak percaya? Nah, ya udah. Udah tahu arahnya yang mana ya? Ya. Ya, kalau kita menghadapi satu masalah atau segala macam gitu, keahlinya dan satu-satunya ahli kehidupan ini yang menciptakan kehidupan Allah aja. Orang Bapak nyuruh kontraktor bangunin rumah Bapak, duit udah di DP, tetap aja bisa gagal kok. Makanya kalau kita mau ini sesuatu, kita lapor pada Allah. Allah, mohon bantuanmu dan perlindunganmu terhadap rencana saya ini. Gitu itu tawakal. Baru laksanakan. Ya. Udah ngerti dah udah. Itu pertama perintahnya. Sekarang lihat perintah kedua. Surat 26, surat Asy-Syura ya, Asy-Syu'ara. Surat 26 ayat 217. Wah, ini paling ujung nih. Ya. Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Nah, sekarang saya tanya Bang Aman ini. Dan bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Sekarang tadi kan dimulai dengan la ilaha illallah. Sekarang tawakallah pada Allah. Ini perintah semua nih buat kita. Bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Bang Aman udah baca? Belum? 112 ya? 217. Astagfirullahaladzim. Maksudnya apa? Dan bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, Azizir Rahim. Surat 26 ayat 217. Seharusnya kan bisa begitu. Dan bertawakallah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Jadi kita menyerahkan semua urusan, menggantungkan semua urusan kepada yang lebih hebat. Iya, Maha hebat kalau lebih hebat. Yang Maha hebat. Tawakal bisanya cuma ke yang sono, Maha hebat lagi Maha Penyayang. Ya. Yang iya. Yang terakhir. Gitu kan? Iya, gitu. Yang surat terakhir surat Furqan surat 25 ayat 58. Ayat 58. 78. Nah, ini Pak Bambang udah terangin sama saya nih.
Wa tawakkal 'alal hayyal ladzi la yamut. Wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabira. Dan bertawakallah kepada Allah yang hidup, yang tidak mati. Gitu aja sampai situ deh. Apa yang maksudnya? Kita selalu tawakal kepada yang maha hidup dan tidak mati. Bergantung sama makhluk, ada matinya. Presiden, emang ada presiden umur 200 tahun? Nggak ada. Tapi bergantung sama Allah, Allah open 24 jam. Sampai kita mati juga Allah masih hidup. Udah jelas sih Pak. Jadi bertakwa wajib apa sunnah? Bertawakal wajib. Udah dilaksanakan belum? Kadang-kadang pembicaraan Bapak nggak ada ngelibatin Allah, ya kan? Pokoknya yang penting kita rencanain bener-bener nih, matang nih, ya. Pokoknya lu gini. Waduh siasat gitu. Tetep aja bisa gagal dengan satu tek, kun gagal. Tapi kita bilang insya Allah ya. Pokoknya kita minta sama Allah supaya kita sukses nih. Tawakal. Gagal pada saat itu. Ya Allah, ini yang terbaik. Coba kalau kita tawakal. Ngerti Mas ya? Nah, kalau udah Bapak udah hatinya ayem karena apa-apa Allah, itu nggak khawatir lagi hidup. Gini loh Pak. Contoh tawakal. Tawakal soal duit, tawakal soal hidup ini gitu. Orang tawakal ada uang nggak ada uang, ayem. Orang tawakal. Karena rezeki semuanya itu udah dibagi sama Allah. Cuman bedanya kalau untuk orang-orang yang benar-benar nggak punya, itu masih dipegang sama malaikat, belum dikasihin. Kalau orang yang udah punya banyak rezeki, udah dikasih sama Allah sama malaikat. Itu doang bedanya gitu. Nah, kalau cara zahirnya Bapak senang harta Bapak masih dipegang malaikat atau dikasihin? Hah? Jawab Pak Aman. Kalau cara zahir? Kalau apa? Senang udah dikasih kan? Nah itu ciri khas orang bodoh. Lah orang kaya Pak Bambang, orang kaya nggak megang duit, dipegang sama asistennya. Kadang-kadang orang kalau baru kaya masih seneng duit gitu. Kalau udah lebih kaya lagi dia seneng duit, udah nggak seneng kartu. Kartu mewakili duit itu gesek gitu. Udah lebih kaya lagi, nggak seneng kartu, seneng cerita. Dede saya ajak ke Bogor, dia ini tanah punya gue deh, cuman belum gue patok nih, gue belinya kapan gitu. Seneng cerita, seneng dipuji, bapak tajir banget. Gitu. Itu doang, kehidupan dunia tuh permainan. Iya nggak? Udah tua banget, mana mau pegang duit terus ke mall, malah diusir sama satpam. Bapak udah tua Pak, bapak mati di sini lagi. Nah itu kita dimainin aja ini sama harta. Ya orang tawa. Sekarang kita gimana mainin harta? Iya. Mainin harta lo berarti pengen punya. Rezeki itu udah dibagi. Udah dimainin ya. Pak, siapa yang suka makan ikan laut? Semua ya, ikan laut. Kalau Bapak ragu kepada rezeki Allah, itu ya, maka Bapak belum tawakal. Ikan laut itu dipancing di Sulawesi, hari Rebo, bawa ke Jakarta, dibeli sama orang Jakarta di pasar ikan, dibeli sama kulakan yang di pasar Ciputat, sampai ke penggorengan Bapak gitu. Itulah cara Allah mengatur rezeki untuk Bapak. Ikan satu itu dinikmatin. Kalau Bapak nggak tawakal dalam hati ini, Bapak harus ke laut untuk cari ikan. Mau bikin sambal, metik cabai. Tapi Allah atur bagaimana rezeki yang jatah Bapak itu sampai ke mulut Bapak. Nanam kelapa sawit tuh. Kata Rasulullah, asyakum mirizki, syakum mirrazik. Ragu terhadap rezeki Allah sama dengan meragukan Allah. Pilih loh. Tenang aja.
Ntar tunggu dipanggil lagi kerja. Kayak Iskandar. Nah, belum pensiun. Dia berdoa juga sama Allah, ya Allah, aku belum nikahin anak yang ketiga nih, ya, misalnya yang kedua, dikasih lagi kerjaan. Lapor sama Allah, bukan yang berutu gitu, pengangguran gue sekarang gimana, pandemi lagi, wah udah. Tahu ya? Ya itu, jangan mengeluh. Bapak mau jual rumah, tawakal sama Allah. Kejual pada dalam waktu sebulan 2 bulan. Sebab Allah nggak Bapak libatkan, yang Bapak libatkan gimana nih, Geng? Cari pembeli yang agak ini, waduh, ngatur strategi begitu. Emang kita sepinter apa sih? Lo mau jual rumah juga ya? Tawakal sama Allah. Ini mau jual rumah nih. Iya Pak. Hah? Mau jual rumah? Oh. Tapi Purwokerto, sono jauh. Tawakal aja. Tawakalnya jadi kasih tulisan dengan laku-laku. Dan Bapak selain wajib itu Bapak mesti malu bahwa Allah sudah menyematkan tawakal itu kepada kita orang mukmin di satu surat, di satu ayat itu. Sedangkan kita belum tawakal. Malu dong mesti sama Allah. Al-Anfal ayat 2 nih. Lihat, surat 8 ayat 2. Coba lihat. Al-Anfal ya. Innamal mu'minuna allazina idza zikrallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi udah di style sebenarnya bahwa kita ini sebenarnya udah tawakal, tapi belum kan? Masih suka menghebatkan diri, merendahkan orang lain segala macam gitu. Lihat, orang yang beriman itu cirinya satu, kalau Allah disebut gemeter hatinya. 2, kalau dibacakan ayat-ayat Allah bertambah ibadah, dan hanya kepada Allah lah mereka bertawakal. Gitu. Ya. Mudah-mudahan saya dorong begini, insaf. Gitu. Nggak ada rencana baik kita yang Allah gagalkan. Terkecuali kita belum minta izin atau memberitahu atau sesuatu kepada Allah. Jangan lupain Allah. Nanti Allah melupakan Bapak, repot. Tawakal itu perlu dari setiap saat di hidup kita, apapun. Ada istri cerewet, istri kita cerewet nih. Mungkin kita lapor sama Allah, tapi kita lapornya ngerutu, bukan? Kenapa? Itu dia mendidik istri bukan pakai Alkitab, Al-Hadis, Al-Fulus. Al-Fulus yuhinu fus, wa malisai al-fulus mampus, ya kan? Gitu. Jangan gitu. Jadi kalau kita lihat sesuatu yang nggak enak di istri kita, di anak kita, kita langsung ngambil positifnya. Oh, anak kita masih mau sholat, biarin ngelawan dikit nggak apa-apa. Gitu. Dia anak-anak dikutuk-kutuk, anak setan lo, ya lo setan juga. Anak siapa sih lu sendiri? Anak tuyul ya gitu. Sama dengan kita ngatain diri kita, bapak kita, mbah kita tuyul semua. Gitu. Tawakal ya. Nah, sekarang bab 2, ruang lingkup tawakal di mana aja. Ya. Karena kita perlu untuk untuk mengetahui sehingga kita bisa menyetel. Ruang lingkup tawakal tuh ada 5, ada 6, maaf. Ada 5, sorry. Pertama, tawakal dalam keyakinan. Kedua, tawakal dalam niat. Ketiga, tawakal dalam ikhtiar atau dalam kasab. Keempat, tawakal atas setiap peristiwa yang dihadapi. Dan terakhir, tawakal menjalani takdir Allah. Ya. 1, tawakal dalam keyakinan. 2, tawakal dalam niat. Tawakal dalam niat. 3, tawakal dalam kasab dan ikhtiar. Kasab itu usaha, ikhtiar itu memilih. Ya. Keempat, tawakal atas peristiwa yang dihadapi setiap hari. Apa peristiwa? Ada teman berkhianat, ada orang ngatain kita. Itu tawakal. Ada saudara menyeblosin kita. Tawakal. Terakhir, tawakal menjalani takdir Allah, menerima takdir Allah. Wah, udah beres dah. Kalau udah bisa tawakal dalam 5 hal ini beres, Pak.
ayem hidup tuh, malam pengen cepet-cepet mati. Saya mau ketemu sama Allah lah, iya, mau ketemu Allah ah. Soalnya saya penasaran tiap hari dikasih rezeki begini, nggak kelihatan yang ngasih, mendingan ketemu aja, mati ya. Tapi siapa yang kita bermu? Ya Allah matikan aku, nggak mungkin matikan aku ya. Ini berapa 74 mintanya, berapa ya 94 ya. Oke, tawakal dalam keyakinan. Tawakal dalam keyakinan itu maksudnya begini. Apa yang udah Allah tetapkan kepada kita itu nggak mungkin digagalin orang lain. Apa yang menimpa kita itu nggak mungkin luput kalau udah Allah tetapkan, ya. Mesti yakin kita. Tapi kalau dia belum ditakdirkan menimpa kita, pasti ini. Saya contoh gini dah supaya enak nih. Bapak ada di pesawat yang udah mau jatuh gitu. Kalau belum waktunya Bapak mati itu, nggak akan mati. Jadi jangan yakin, udah mampus nih, gitu kan. Paham nggak ya? Nah ini biasanya manusia terjebak dalam hukum sebab akibat. Ada sebab, ada akibat, ini dikait-kaitkan, belum tentu. Karena sebab akibat itu adalah hukum Allah, namanya sunatullah. Allah bisa merubah hukumnya, gitu ya. Lihat surat Taubah ayat 51. At-Taubah ayat 51. Apa kata Taubah ayat 51? Katakan Muhammad, lan yusibna. Katakan Muhammad, tidak akan menimpa kami kecuali ma kataballahu lana, melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, walallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah lah bertawakal orang yang beriman. Muhammad disuruh nyampein kepada kita semua, tidak akan menimpa sesuatu pada kalian semua, melainkan apa yang memang Allah tetapkan bagi kalian. Jadi yang direncanakan manusia itu, kita bunuh yuk Pak Agus yuk. Kalau nggak kena. Rasulullah itu saking bertawakalnya, ketika hijrah ngumpet di mana? Di gua apa? Gua Sur ya? Gua Sur apa Gua Hira? Gua Sur. Ngumpet. Itu posisi Gua Hira kalau Bapak udah pernah ke sana, itu begini nih. Miring ini lubangnya. Gua Sur, maaf ya. Masuk ke dalam itu nggak dalam, jadi kepala nongol gitu. Masuknya berdua itu. Rasulullah sama siapa? Sama Abu Bakar. Nongol gitu, malam-malam gitu. Itu orang yang ngejar tuh sendalnya udah kelihatan sama mereka di sini. Abu Bakar bilang apa? Takut saya, takut. Dia bukan takut mati Abu Bakar. Takut kalau Rasulullah nanti ditangkap. Apa kata Rasulullah? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan sedih. Allah bersama kita. Itu tawakal bukan? Tawakal. Orang yang nyari-nyari begitu, tinggal nengok sedikit aja, itu mukanya dua kelihatan. Akhirnya Allah kirim apa? Bukan malaikat yang Allah kirim, sarang laba-laba sama burung dara tuh loh. Burung dara bikin sarang segitu dalam waktu singkat, langsung bertelur, langsung ngeremin telurnya. Orang-orang lihat, nggak mungkin Muhammad masuk sini. Ini sarang laba-laba masih seger. Ada burung lagi. Kalau dia masuk sini, pasti udah koyak semuanya gitu. Lewat semua tuh orang. Apa kata Abu Bakar? Sodakta ya Rasul, sodakta ya Nabi. Benar kamu. Kalau kita nggak gantungin sama Allah, maka udah pasti. Terus, jadi Allah belum menetapkan mereka ketangkep. Siapa yang bertawakal kepada Allah, bahwa hasbuh, Allah akan mencukupi, Allah akan lindungi. Jadi Bapak jangan percaya sesuatu itu pasti begini, enggak. Ya, lihat tadi nomor 1. Dalam keyakinan, dalam niat. Pertama kan dari iman. Keyakinan. Niat. Terus ikhtiar atas peristiwa yang dihadapi. Tawakal atas peristiwa yang dihadapi. Iya, atau tawakal atas peristiwa yang dihadapi. Yang kelima, tawakal atas takdir yang dijalani. Ya, lihat ada nomor 1, lihat.
Dari Abu Al-Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, ayo Pak Tab, nomor 1 ya. Suatu saat aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau bersabda, "Wahai Ananda, aku akan mengajarkan padamu beberapa perkara. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Dia akan selalu berada di hadapanmu. Jika kamu minta, mintalah pada Allah. Jika kamu mohonlah pertolongan pada Allah. Ketahuilah, wa'lamu." Terus dan seterusnya lah ya. Sesungguhnya jika sebuah umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat padamu atas sesuatu, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat sedikit pun kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagimu. Dan jika mereka berkumpul untuk mencelakakanmu atas sesuatu, niscaya mereka tidak akan mencelakakanmu kecuali kecelakaan yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Jadi misalnya begini, kita ber-10 orang pengen kasih Pak Agus hadiah malam ini. Kalau dalam buku takdir Pak Agus hari ini tidak menerima hadiah, nggak menerima rezeki, gagal Pak. Paham nggak begitu? Itu mesti diyakini, itu namanya tawakal dalam keyakinan. Karena Allah berfirman begitu, Muhammad bilang sama umatmu, kalau udah aku tetapkan, tapi kemudian mau dirubah sama orang, nggak bisa. Sebaliknya begitu, kalau hari ini kita niat membunuh Pak Agus semua, kalau belum ini ada aja jalan dari Allah supaya Pak Agus selamat. Gitu loh. Jangan percaya tahayul, Pak. Ya, oke, itu tawakal dalam keyakinan. Apa sini paham gak sih? Hah? Jangan lihat nasi uduk terus ya, kalau tahun ini belum nawarin. Ini penting nih tawakal nih, kalau perlu sampai subuh nih. Biar makan sahur gitu. Iya. Paling ujung-ujungnya sahabat bilang, ya bungkus semua, bungkus. Yang makan bini kita, nggak dapet loh. Padahal di depan mata itu. Nah itu, ya itu namanya tawakal dalam nih. Menggunakan datang ke nasi uduk. Ya. Jadi tawakal dalam keyakinan seperti itu, Pak. Tawakal dalam keyakinan. Jangan goyah. Jadi jangan takut dengan siapapun. Orang yang bertawakal tuh nggak takut dengan siapapun kecuali Allah. Ya. Sama kita lihat ulama, ustadz gitu, galak kepada ininya jamaahnya. Ya. Tapi ketika dia berhadapan dengan pejabat, dengan apa? Kendor dia. Nggak tawakal pada Allah. Tawakal pada pejabat. Hati-hati, Pak. Sama bininya kendor dia. Oke. Kita bukannya takut sama bini, tapi sayang. Nah, gitu. Ini nanya, gue takut bini apa enggak? Kalau dia memang nggak takut, memang nyiksa. Terus tawakal dalam niat. Surat Ali Imran 159. Ini penting ini tawakal dalam niat nih ya. Lihat. 159. Ya, Ali Imran 159 udah ketemu ya semua? Oke. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Faiza azamta, dan kalau udah kamu membulatkan tekad, ya tekad tuh niat ya, tapi yang berazam, yang udah teguh, fatawakkal 'alallah, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah cinta pada orang yang bertawakal. Ya. Jadi nih mau kawin nih ceritanya, Pak Is. Kawin itu niat itu ada tingkatannya, Pak. Bapak itu jangan buru-buru. Nah, kalau dia nurut, saya tawakal sama bapak dong. Berwakil pada bapak. Jangan, udah balik, udah baat, udah siap gitu. Bapaknya nggak boleh tinggal. Ya, Pak, ini soal agama nih Pak, kalau nikah gitu jawabnya ntar ya. Kawinin, Pak. Iya, kawinin. Kawinin. Iya.
berazam, maka tawakal pada Allah. Bapak dengar nggak 10 tahun terakhirnya anak muda kalau disuruh kawin ngapain? Nunggu mapan. Nggak ketemu mapannya. Nunggu mapan, nunggu punya rumah, nunggu apa. Akhirnya karena belum punya rumah, nginep di mertua. Anak lahir, dua-duanya kerja, yang jaga mertua. Nyiksa nggak? Hidupnya terus bulat karena nggak tawakal sama Allah. Jadi kalau faiza azamta, kalau udah niat sesuatu dengan teguh, bertawakal dulu pada Allah, baru laksanakan niatnya itu. Ya. Contohnya hadis nomor 2. Contohnya hadis nomor 2. Dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, jika seseorang keluar dari pintu rumahnya atau dari pintu tempat tinggalnya, maka dia akan didampingi 2 malaikat yang diwakilkan untuknya. Jika saat keluar rumah dia mengucapkan bismillah, maka kedua malaikat tersebut akan menjawab, kamu telah diberi petunjuk. Jika dia mengucapkan tawakal kepada Allah, maka kedua malaikat tersebut akan berkata, kamu telah dicukupi. Jika dia mengucapkan la haula wala quwata illa billah, maka kedua malaikat tersebut akan berkata, kamu telah dilindungi. Coba Bapak keluar ngeloyor aja. Aku pergi mah, kira-kira dilindungi nggak? Dijaga nggak? Itu lama kecengklak naik motor kayak gitu tuh. Niatnya keluar rumah ngapain ya, cari usaha atau apa? Bismillahirrahmanirrahim. Aku bertawakal. Maka segera Allah lindungi, Allah jaga, dan Allah cukupi. Enak itu tawakal dalam ini. Pak Ustadz belum ngomong berdua, ngomong tadi saya Pak. Apa dia bilang? Jadi Pak Ustadz langsung harus nomor 2. Yang itu sebelumnya ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Hebat. Dulu ada orang-orang zaman Nabi berhaji, orang dari Yaman, tapi mereka nggak bawa bekal. Mereka bilang, kita bertawakal sama Allah kok. Maka turun ayat, fatazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Jadi Allah koreksi, bertawakal kepada Allah itu boleh, tapi diwarnai dengan takwa gitu. Kenapa? Kalau takwa, orang yang nggak bawa bekal haji tadi, kalau takwa bener gitu, ya ja'alahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib, pasti dikasih rezeki sama Allah gitu loh. Jadi bukan meminta-mintanya yang diandalkan, tapi bertakwa dulu. Nggak apa-apa berangkat haji nggak pakai bekal. Nih udah dibayarin nggak pakai bekal, bengong aja, mau ngerokok susah. Tapi karena dia tawaf, lupa rokok gitu. Begitu habis tawaf, asem nih gitu. Tapi ada aja rezeki buat Pak Tom. Iya Pak Tom ya? Bayar. Dia bayar. Lihat hadis nomor 3. Hadis nomor 3 lihat. Hadis nomor 3 ya. Katakanlah, huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Dialah Allah yang Maha Pengasih, kami beriman kepadanya dan kepadanya kami bertawakal. Jadi maaf. Hadis nomor 3. Maaf Pak. Hadis nomor 3 ya. Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, dahulu para penduduk Yaman berhaji, namun mereka tidak membawa bekal dan mereka berkata, kami adalah orang yang bertawakal. Ketika mereka tiba di Mekah, mereka meminta-minta pada manusia. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat itu, watazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa, maksudnya untuk mengkoreksi mereka. Boleh kamu bilang bertawakal, tapi yang penting bekalmu takwa. Kamu nggak bawa apa-apa, bisa nanti Allah kasih rezeki dari orang itu gitu loh. Jadi jalannya tetap Allah, jangan ngandelin manusia yang diminta gitu. Paham nggak? Nah itu dia Pak. Ini bisa buat modal Bapak. Kalau Bapak mau minjem duit sama orang, mau minta uang sama orang, dan Bapak harapkan memang orang itu bisa ngasih pinjam atau ngasih itu, caranya jangan langsung ke situ. Sebelum datang ke rumahnya, ya Allah, hamba bertawakal padamu. Ini hamba pengen begini ya Allah gitu. Nanti Allah bukakan pintu hati orang itu, gitu loh. Itu namanya tawakal. Jadi ngandelin Allah. Jangan ngandelin orang itu. Terampil rumah sana,
Ya lo lagi, yang kemarin belum bayar. Berarti hilang. Kekaguman Bapak hilang pada orang itu pasti kan. Pasti sial, sompres semua saling melaknat akhirnya. Kacau Pak. Gitu. Bener gak Bapak? Lu nongkrong senabung terus lu. Ya dia lagi. Kadang-kadang kita juga udah lihat dari jauh. Mama tutup gorden mah. Karena nggak tawakal yang datang. Nah orang yang mau diutangin juga harus dikasih pelajaran juga. Jadi kalau dia berasa mau diutangin, buru-buru ambil sejadah. Ya Allah, janganlah ada orang yang datang hutang kemari gitu. Jadi sama-sama tawakal. Ya kan nanti main kuat-kuatan yang lebih dekat sama Allah yang dikabulin. Nah, ya kan? Itu caranya Pak. Yang berdoa sambil kirim nomor rekeningnya. Dah, itu tawakal dalam. Ketiga, tawakal dalam kasab dan ikhtiar. Ya, tawakal dalam kasab dan ikhtiar. Lihat surat Al-Mulk, surat 67, ayat 29. Ya. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Katakanlah, benar-benar suruh katakan nih. Dialah yang Maha Pengasih. Jadi kita pengakuan dan kita pengagungan. Allah lah yang Maha Pengasih. Maksudnya Allah Maha memberi, enggak pilih kasih. Dia memberi kepada siapa aja. Begitu ya? Nah, kami beriman padanya dan kepadanya kami bertawakal. Ini dasar tawakal dalam usaha dan ikhtiar. Jadi kita beriman bahwa Allah itu pasti akan memberi kalau kita usaha. Pasti ada hasil. Tapi Bapak harus komit, harus konsisten. Udah yakin bahwa rezeki itu Allah yang kasih. Jangan dicela kalau dia kecil. Jangan terlalu bangga kalau dia gede. Ini kan kalau kecil, ya apok gua hari ini kan gitu. Padahal yang kasih siapa? Allah. Bukan usaha Bapak tuh kecil, nggak ada masalah. Allah. Tapi kalau gede, ngomongnya Pak, ngomongnya kejauhan. Nih mah dari 5 miliar ini kan 3 miliar kita buat musola sama masjid biar jariah. Ya, gaya lo, nggak terkobul-kobul, nggak usah banyak janji. Jadi harus balance saja. Jadi setiap mau ada ikhtiar atau usaha, yakini Allah pasti Maha Pengasih dan kami beriman bertawakal padanya. Ngomong makanya, jadi gini, ngomongnya doa ini aja. Huwar rahmanu amanna. Terus walaihi tawakkalna. Baru berangkat usaha. Paham? Lo dagang kayak mau apa terserah. Lihat hadis nomor 4. Apa kata Rasulullah? Lau annakum kuntum tawakkalna 'ala Allah haqqa. Nah, andai saja kalian bertawakal pada Allah dengan sebenarnya, niscaya kalian akan diberi rezeki seperti rezekinya seekor burung yang pergi dengan perut kosong di pagi hari dan pulang di sore hari dengan perut terisi penuh. Pasti ada hasil, Pak. Tapi kenapa Rasulullah misalkan dengan burung yang pagi hari pergi kosong, pulang penuh? Maksudnya apa? Maksudnya begini loh. Anda ya udah cari aja untuk mempertahankan hidup, jangan cari kaya. Paham ya? Jangan buat numpuk, jangan buat numpuk. Udah kayak burung aja gitu, kayak cicak Pak. Kalau kita zohirnya lihat cicak, kesian kita. Rezekinya cicak itu adalah nyamuk Pak. Nyamuknya punya sayap, cicaknya enggak. Kalau kita bilang, nggak makan nih pasti 5 hari. Tapi Bapak kenal nggak ada cicak kelaparan? Nggak ada. Allah deketin nyamuknya ke dia. Tokek juga tuh, lidahnya keluar, nyamuknya masuk. Makan gue 1 hari 100 nyamuk kan lega, dia kenyang. Dan itu siapa yang ngatur siapa? Allah semua. Jadi cicak sama tokek lebih tawakal dari kita. Kalau kita kan hasil kecil kita celak, ya.
Ya, dagang. Dedek dagang kudo. Pulsa yang beli cuma 20.000, itu juga anak kecil nanti datang, duitnya lecek lagi. Udah. Jadi tawakal pada Allah. Tuh, jadi nanti akan diberi rezeki apapun bentuknya. At-Tolak surat 65 di ayat 3. Oke. Surat 65 ayat 3. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, itu adalah terusan ayat 2. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal pada Allah, Allah akan mencukupkan. Ya. Apa tuh? Selanjutnya, sungguhnya Allah, innallaha balighu amri. Allah melaksanakan urusannya dan Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Jadi Allah ngerti, Pak. Hari Senin Pak Luli kemana, jam 6 cari nafkah, Pak Iskandar berangkat, Pak ngerti. Pak Sugeng di rumah ngapain, tetap aja dapat rezeki, tetap semuanya. Asal bertawakal. Ya. Nah, ini mesti diyakini nih, Pak. Kalau enggak bisa. Mesti dipercaya nih, Pak. Tapi ketawakalan wajib. Jadi kalau jalan berdua mau usaha gini, yang satu lagi keyakinannya kurang, rasa lo tawakal. Dan jangan sekali-kali Bapak merencanakan begitu. Jadi udahlah yang hasbuh aja yang cukup. Cukup tuh ada di sini di hati, Pak. Ada di hati. Coba lihat hadis nomor 5. Hadis nomor 5 lihat. Ya. Dari Amr bin As, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dalam setiap rongga hati anak Adam terdapat kecenderungan untuk mengumpulkan harta kekayaan. Barang siapa yang mengikuti kecenderungan tersebut, maka Allah membiarkannya binasa dengan itu. Namun siapa yang bertawakal pada Allah, maka Allah akan mencukupkannya. Nah, ini kan berat ini. Bukan gitu, Ustaz. Zaman modern kan kebutuhan meningkat. Ya gitu kan? Ya emang lu sok pinter tau kan? Kebutuhan meningkat. Malah orang makin tua orang makin menurun kebutuhannya. Ya kan? Dia gak perlu lagi ke bioskop. Gak perlu kawin lagi, udah tua. Ya kan begitu mestinya gitu. Paling-paling kalau udah ini banget kan beli pampers. Balik lagi kayak bayi kan? Wa ma nu'ammirhu nu'akhiruhu fil khalq afala yaqilun. Balik lagi kepada orang yang lemah lagi gitu. Itu doang kok. Ya, memang sih dunia itu menggiurkan kok. Lihat aja, waduh, nanti kita ngomongin di zuhud nanti. Ya, di minggu depan. Nah, sekarang tawakal atas setiap peristiwa. Dikit lagi, Pak, yang terjadi. Ya. Nah, ini nanti ada menjawab pertanyaan Pak Luli juga nih kemarin. Kita kan menghadapi banyak orang nih. Menghadapi banyak orang, kalau ada konflik dengan orang itu atau kita melihat ada orang yang cenderung untuk mengkhianati kita kayak apa mana kita, nggak usah di ini. Tawakal aja sama Allah. Nah, itu namanya tawakal menghadapi peristiwa yang terjadi. Contohnya coba lihat Nabi ketika menghadapi orang munafik, lihat surat An-Nisa ayat 81. Ayat 81. 81. Ini ada orang munafik yang ngomong sama Muhammad nih. Ya. Wa yaquluna ta'ah. Dan orang-orang munafik itu mengatakan pada Muhammad, kewajiban kami adalah taat. Allah kasih tahu, tapi apabila mereka telah pergi dari sisimu Muhammad, sebagian dari mereka mengatur siasat di malam hari, mengambil keputusan lain dari yang telah mereka katakan tadi. Allah mencatat siasat yang mereka atur di malam hari itu. Maka berpalinglah dari orang-orang seperti itu, orang-orang yang ngomongnya depan kamu A terus tahu-tahu di belakang kamu B itu. Berpalinglah kamu dan bertawakallah kepada Allah. Cukuplah Allah yang menjadi pelindung. Jadi kita kalau ngadepin orang yang suka pelin-pelan, banyak omong, banyak janji sama kita, udah berpaling aja, Pak, dan tawakal sama Allah. Supaya kita nggak kena mudorotnya dari orang itu gitu. Paham nggak? Mending enggak, kita udah ketemu orang itu, kita bilang sama bini kita, "Mah,
yang gitu aja dibukain pintu lah lain kali. Nilainya kecil bapak ngomong gitu. Tapi kalau bapak bilang, ini tawakkaltu Allah, sungguhnya aku bertawakal kepada Allah, nilainya begini. Nanti Allah kasih perlindungan pada bapak terhadap orang itu. Itu namanya peristiwa-peristiwa seperti itu. Orang menipu kita segala macam, kita tahu bahwa ketipu. Termasuk orang yang menyakiti hatimu. Saya bertawakal kepada Allah. Mudah. Dia dikunci sama Allah. Ya. Terus At-Taubah ayat 129. Kita bertawakal kepada kelakuan orang-orang yang kafir, orang yang murtad, orang yang At-Taubah 129. 129, dah ya. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu huwa rabbul arsyil azim. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, orang kafir itu, ya, padahal orang Islam, tapi ngomongnya udah jelek-jelekin Islam misalnya gitu. Maka cukup kamu katakan aja, cukuplah Allah bagiku, nggak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia Tuhan yang memiliki ars singgasana yang agung. Contoh gini deh, Bapak lihat Mohtar Ngabalin nggak? Nah, Ali Mohtar Ngabalin di TV itu loh. Saya staf ahli tenaga media kantor staf presiden, mewakili presiden. Semua orang ngomong menyesatkan masyarakat segala macam itu. Islam gini. Saya ketua badan mubalik. Enak kita lihatnya. Jangan. Cukup Allah. Saya bertawakal padanya. Gitu loh. Mantap nggak tuh? Mantap. Jadi kita minta tolong sama Allah itu bukan begitu. Ya Allah matikan Ngabalin, matikan Jokowi. Jangan. Tawakal aja menghadapi peristiwa. Nah, sahabat Nabi yang senior namanya Abu Darda. Abu Darda ini dulu yang kalau bulan Ramadan itu sahurnya sampai subuh. Bilal apa disuruh stop, Abu Darda masih makannya di papak gitu, nggak kelar itu. Abu Darda ini kemudian mengambil ayat ini dan mengumumkan, barang siapa yang membaca hasbi Allah ini 7 kali pagi dan sore hari, maka Allah akan melepaskan kesulitannya. Itu fatwa dia. Bukan dia mengatasnamakan Nabi, bukan, fatwa dia. Dan Nabi sendiri berpesan, sahabat-sahabatku ini, kalian bersedekah seumur hidup, nggak ada bandingannya sama dia cuman sholat sunnah 2 rakaat. Artinya sahabat Nabi ini omongannya boleh diterima. Gitu loh. Jadi Abu Darda itu pernah menjadikan ayat ini itu sebagai minta perlindungan, bertawakal pada Allah. Hadis nomor ke-6, lihat. Hadis nomor 6. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, barang siapa yang ketika pagi dan sore hari mengucapkan cukuplah Allah bagiku, itu tadi ya, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim itu. Ya, selama 7 kali di pagi dan sore hari, maka Allah akan mencukupkannya, menyelamatkannya dari kesusahan-kesusahan yang membelitnya, baik dia mengucapkannya secara jujur atau pura-pura. Karena tawakal dengan bahasa ini, dengan kalimat ini, Allah hargai, Pak. Hasbiyallah, cukuplah Allah. Nah, gitu ya. Kita mau ambil boleh, mau ngambil nggak apa-apa. Karena kan misalnya Pak Luli ya, kita mau ambil hanya dari Rasulullah. Nggak ada. Rasulullah pernah ngomong gini gitu. Bisa digolongkan dalam hadis takriri atau? Asar, Pak. Asar. Jadi jejak para sahabat. Saat dia mengucapkan ini, Rasul masih ada. Masih ada. Justru dia ketika turun ayat ini terus dia jadikan pegangan gitu loh. Ini kalimat indah sekali gitu. Dan kalau saya yakin Abu Darda nggak berdosa. Nggak dijadikan takririah gitu. Takririah nggak ada balasan dari Rasulullah mengenai ini soalnya gitu. Nah, dan ini ada di Abu Daud ya. Karena dia nggak memenuhi syarat Bukhari Muslim. Nggak tercatat di Bukhari Muslim gitu. Sehingga Abu Daud yang mengambil. Oke.
Sekarang terakhir, tawakal menjalani takdir Allah. Saya ngap-ngapan, napas mau habis, nelpon Pak Luli, karena di rumah mobil lagi ke bengkel semua, ngap-ngapan, Pak Luli datang pakai mobil gitu, udah ayo siap semua, terus tiba-tiba mau dibawa ke rumah sakit, tiba-tiba di garasi, tahu saya meninggal, gitu, udahlah ditaruh jenazahnya, tapi ribut antara Pak Luli sama anak saya segala macam. Bapak pasti telat datangnya. Coba kalau bapak nggak telat, mungkin nggak meninggal, masih selamat gitu. Itu ribut. Padahal takdirnya saya mati saat itu. Maka Al-Quran membantah soal itu. Udahlah, yang kamu perselisihkan itu semuanya, hasilnya adalah keputusan Allah. Tawakal aja. Nah, itu namanya tawakal dengan takdir. Paham? Agak sulit menerimanya. Tapi yang zohir terjadi kan begitu. Kita berselisih soal sesuatu yang udah terjadi. Yang salah siapa? Nggak boleh. Tawakal aja sama Allah. Surat 42 ayat 10. Lihat ya baik-baik ya ayat ini ya. Dan apapun yang kamu perselisihkan padanya tentang sesuatu, lihat baik-baik ya. Fahukmuhu ilallah. Keputusannya, kodoknya, kodok dan kodara sama ya, ada pada Allah. Ya, yang memiliki sifat demikian itu Allah Tuhanku, kepadanya lah aku bertawakal dan kepadanya aku kembali. Ini mengajari kita supaya kita menghadapi takdir itu tawakal. Ini Allah, ini semuanya Allah gitu. Ya, tawakal. Sahabat Nabi yang namanya Ali bin Abi Thalib ya, atau Abu Rahman As-Sulami ya. Itu pernah dikasih tahu Rasulullah gini. Tidak ada, dia memahami tawakal salah nih. Tidak ada satupun di antara kalian kecuali udah dicatat sebagai penghuni neraka atau penghuni surga. Lalu sahabat yang satu ini tanya, kalau gitu kita bertawakal aja dong. Nah, pemahaman tawakal dia salah. Maka Nabi betulkan. Tidak begitu. Maksudnya Nabi bukan bilang jangan tawakal, bukan. Tidak begitu. Beramallah kalian. Karena kalau orang dicatat sebagai penghuni neraka, lalu tiba-tiba dia beriman, beramal saleh, bertakwa gitu, Allah gerakan mudahkan dia ke surga. Orang yang ke surga tambah digerakkan lagi lebih ke surga itu loh. Paham ya? Di tawakal tuh ada amal, ada usaha. Jangan, kita kan nggak tahu. Walaupun Rasulullah bilang udah ditentukan, kita kan nggak tahu perusahaannya kita surga atau neraka nih. Makanya cari jalan menuju surga gitu loh. Ya, hadis nomor 7. Itu namanya takdir ya. Apa? Iya. Pak, terus terang Pak. Terus terang yang aslinya di Aceh, itu di kantor. Oh, gitu. Makanya saya ketik ulang lagi. Filenya nggak ada, saya ketik ulang. Jadi dari nomor 1 ke nomor 12. Bingungin ya. Dari Abu Abdurrahman As-Sulami dari Ali. Waktunya makan nih. Yeah. Makasih ya. Ngerepotin nggak? Aduh, jangan ngerepotin. Nih, oke. Pas dulu jam 2. Pas gue udah gelisah aja deh. Dari Abu Abdurrahman As-Sulami dari Ali dia berkata, ketika kami bersama Rasulullah SAW, saat itu beliau sedang menunjukkan wajah ke tanah. Ya, tiba-tiba beliau mengangkat kepalanya ke arah langit kemudian bersabda, tidak seorang pun dari kalian kecuali telah ditulis tempat duduknya, apakah di neraka atau di surga. Maaf, itu salah tulis. Surga. Para sahabat kemudian biasa bertanya, kalau begitu bukankah lebih baik kita bertawakal saja?
pemahaman tawakal yang salah. Ada tawakal pasrah. Ya udah kalau emang gue di neraka, nggak bisa gitu. Kata Rasulullah tidak. Berapalah kalian sebab setiap orang akan dimudahkan terhadap sesuatu yang telah diciptakan baginya. Ini tawakal yang benar. Kita tetap harus ikhtiar dan kasab mencari jalan ke surga walaupun kita tetapkan ada neraka, karena Allah gampang berubah. Ya, gitu ya, Pak ya. Itu tawakal. Sama dengan sahabat Nabi, lihat hadis nomor 8. Nah, ini Pak Tom kok urut ya Pak Tom ya? 8. Urut aja protes, gimana enggak urut? Ngedumel kali ya. Sialan nih. Hadis nomor 8. Tawakal aja sama Allah, Pak. Tawakal. Minta Allah supaya saya yang lurus gitu kalau penting. Saya pernah. Nah, dari sini loncat ke sini. Kenapa nggak dibikin berurut? Udah dibikin berurut bukannya bersyukur, malah bilang tumben urut ya. Malum the way. Ya. Dari Ja'far bin Ammar bin Umayyah dari ayahnya dia berkata, seorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Untaku dilepas dan aku bertawakal kepada Allah." Beliau bersabda, "Ikat dulu untamu baru bertawakal." Karena Pak Iskandar bertawakal pada Allah, ke Indomaret dia pakai motor. Tawakal pada Allah, Allah akan melindungi motorku. Motornya nyala, kuncinya di situ. Ntar gue beli rokok dulu. Nggak nitip-nitip saudara apa itu, hilang. Ya Allah kan udah tawakal, salah. Matiin dulu, kunci stang, baru beli gitu loh. Terus tawakal terhadap takdir ini harus pakai optimis. Jangan lagi pakai percaya pada kesialan. Takdir itu artinya pesimis, Pak. Kalau gini, kalau gini enggak, optimis. Ya, hadis nomor 9, urut, ya kan? Bisa urut ya. Dari dulu kan. Oke. Pertama minta PDF. Kedua nggak bisa copy paste, minta Word. Sekarang minta urut gitu. Gue kapan istirahatnya? Diseksa begitu. Tawakal. Dari Abdullah bin Mas'ud dan Nabi SAW. Ayo. Beliau bersabda, tiaroh atau tatoyur adalah pesimis, termasuk syirik. Dan tidak seorang pun dari kita kecuali mengalami gangguan tiaroh ini. Namun Allah akan menghilangkannya dengan kita bertawakal padanya. Lagi ngaji, kejatuhan cicak. Karena dari nenek moyang kita bilang kalau orang kejatuhan cicak besoknya mati. Apa bentar lagi mati? Gulisah, Pak. 3 hari 3 malam bilang sama bininya, kapan gue dijemput sama malaikat? Kenapa? Waktu ngaji kejatuhan cicak, udah pasti mati lah kita. Nah, jangan. Hilangkan itu dengan tawakal kepada Allah. Jatuh cicak nyasar nih. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Ya, Pak. Begitu aja, ya. Wah, Bambang bilang ustaz gila. Gitu caranya. Ya. Jadi kesialan tuh udah buang, Pak. Enggak ada kesialan. Tatoyur tuh enggak ada. Yang bikin sial tuh nggak ada, ya. Ada anak perawan nongkrong di pintu jam 4 sore gitu. Wah, sial nih, bukan. Emang dia ganggu jalan. Pintu sempit. Gitu aja kan? Nah, saya usul nih, kan masih ada bab 3 dan bab 4. Saya lari ke bab 4 aja, yaitu buah dari apa? Buah dari tawakal. Bab 3-nya ditunda, kita makan dulu. Gimana Pak yang ulang tahun, ya kan? Jadi habis makan kan seger tuh. Soalnya gue lihat udah pada disah semua. Undang-undang. Lihat, kalau Bapak berhasil tawakal, ini bab 3-nya sebelumnya judulnya kan alasan ilmiah kenapa kita wajib tawakal. Jadi Bapak jangan percaya sama saya aja, tapi saya akan ceritakan Al-Quran ngomongnya begini nih, makanya lo wajib tawakal gitu. Tapi sekarang itu agak panjang, kita masuk langsung bab 4, buah dari tawakal. Tawakal menghasilkan 1, kita kebal setan. 2, kita akan masuk surga tanpa dihisab. Tanpa ditanya sama Allah, masuk surga. Jumlahnya sebetulnya yang masuk surga itu orang Islam hanya 70.000. Tapi di hadis Ahmad disebut dari 1.000 ada 70.000 lagi pengikut. Ya kan? Jadi sekitar 49 juta. Nah, dari yang 70.000 itu dari 1.000-nya lagi ada 70.000 lagi. Jadi berlipat-lipat, 4,9 miliar segala macam.
dalam Az-Zumar, rombongan-rombongan. Nah, insya Allah kita masuk situ. Amin. Ya. Tahu di mana surga tingkat berapa gue nggak tahu dong. Jadi mau dong. Jadi mau dong habis makan terusin. Iya, tapi tawakal kan? Iya, sampai bisa. Ya, kita lihat sekarang. Bab 4 langsung bab 4 dulu. Yang bab 3 terusin nanti habis makan. Ya. Bab 4 itu buah dari tawakal. Buah dari tawakal. Pertama, orang yang tawakal, berhasil tawakal yang benar, akan kebal dari setan. Iya, nggak digoda setan, nggak berbuat maksiat lagi, nggak bisa dibisikin, setan takut. Ya, surat An-Nahl ayat 99. Lihat, ini Allah yang bicara ini. An-Nahl ayat 99. Ini jangan ngeliat gue nunggu kagum kalau mau profesor doktor nih gitu kan. Ya, ini kata Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa? Katanya, innahu, semuanya setan itu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal pada Tuhan. Ayat berapa tadi, Bang? An-Nahl 99. 99. Iya. Lu bayangin empal kali ya? Pak Tom. Iya. Yang dipikirin empal pakai empal ya. Iya. Iya. Iya lagi. Bukan itu gua nggak dengar. Ya, lihat ya. Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang beriman dan bertawakal. Bapak kalau ngelihat ketentuan Allah begini, jadi kepengen nggak bertawakal? Kepengen, tapi nggak kepengen diterangin secara detail kan? Nggak pengen kan? Lama neranginnya. Pengen bertawakal dan wajib bertawakal itu. Jadi maksudnya gini loh, mengandalkan Allah secara penuh, melibatkan Allah dalam omongan kita, rencana kita, apa kita, hasil kita, tanggapan kita, kesabaran kita, ada Allahnya di situ. Makanya itu namanya Allahus Samad. Allah lah tempat bergantung. Itu yang namanya Allahus Samad. Kita andalkan betul Allah itu. Ya, itu namanya tawakal. Setan nggak bisa masuk. Contohnya ada di hadis nomor berapa itu? Nomor 10 itu ya. Nomor 12. Lihat. Nah, ini gak urut ya, soalnya bab 3 dilompatin, ya kan? Udah ngunyah aja loh. Dari Anas bin Malik bahwa Nabi SAW bersabda, jika seorang laki-laki keluar dari rumahnya lalu mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, maka pada saat itu akan dikatakan kepadanya, kamu telah mendapat petunjuk, telah diberi kecukupan dan mendapat penjagaan. Lalu fatatana halahu syayatin, hingga setan-setan menjauh darinya. Lalu setan yang lainnya berkata, gimana engkau akan menggoda seorang laki-laki yang telah mendapat petunjuk, kecukupan dan penjagaan? Barang siapa yang belum baca ini kalau keluar rumah, pasti ada kelakuan yang digoda setan. Pasti ada. Entah dari matanya, dari mulutnya, segala macam. Di situ banyak konflik antar manusia, Pak. Makanya hindari diri dari setan dengan bertawakal pada Allah. Setan takut sama Allah, Pak. Tapi setan nggak takut sama orang yang nggak tawakal. Ya. Oke. Sebab satu langkah dari rumah tuh Bapak udah dimainin sama setan. Pasti. Ya. Jadi setan-setan tidak akan mempengaruhi dia. Kalau tawakal, ya. Yang kedua, dijamin masuk surga tanpa hisab. Ya kan? Buat dari tawakal tanpa hisab. Surat 29. Ayat 58 dan 59. Surat Al-Ankabut ayat 58 dan 59. Walladzina amanu wa amilus solihati lanubawi annahum minal jannah. Ya kan? Ghurafan tajri min tahtihal anhar
khalidina fiha ni'ma ajrul amilin. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, sungguh mereka akan kami tempatkan pada tempat yang tinggi dalam surga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang berbuat kebajikan. Allazina sabaru, yaitu orang-orang yang sabar menghadapi peristiwa di dunia ini. Terus wa ala rabbihim yatawakkalun, orang-orang yang bersabar dan bertawakal pada Tuhannya. Tempat-tempat tertinggi yang dimaksud adalah tempat-tempat yang tertinggi di surga, yaitu surga apa? Firdaus. Bukan Firdaus oil ya, itu untuk numbuhin kumis. Surga Firdaus. Ya, tempat para nabi, tempat malaikat yang mulia mampir. Empat malaikat yang mulia itu empat malaikat itu selalu mampir ke surga Firdaus. Jibril, Mikail, Israfil dan Israel. Mampir terus, Pak. Malah Israel itu ngetop di sana. Ini udah nyambut nyawa kita nih, wah gitu. Wah, surakin ya. Israel gitu, Pak. Orang surga senang-senang semua. Kagak. Enggak berani dia. Enggak ada yang mati. La yamutu fiha wa la yahya. Di neraka dan surga itu enggak ada yang mati, enggak ada yang hidup. Maksudnya pokoknya sama Allah dibuat kekal. Khalidina fiha abada. Gitu loh, ya. Mana Israel berani? Pensiun dia, Pak. Pensiun dia. Nah, tuh, lu ditipu sama dia. Ya. Lalu hadis nomor terakhir, hadis nomor 13. Ini Rasulullah ketika Isra diperlihatkan lihat ya. Dari Ibnu Abbas dia berkata, Nabi SAW bersabda, beberapa umat diperlihatkan kepadaku, maka aku melihat ada seorang nabi lewat bersama umatnya. Kemudian lewatlah seorang nabi lagi bersama beberapa orang. Kemudian lewatlah seorang nabi bersama 10 orang. Dan seorang nabi bersama 5 orang. Lalu ada seorang nabi yang berjalan sendirian. Tiba-tiba aku melihat rombongan besar. Maka aku tanyakan kepada Jibril, apakah mereka umatku? Jibril menjawab, bukan. Tapi lihatlah ke arah ufuk. Aku melihat tiba-tiba ada serombongan besar. Kata Jibril, ya baik-baik nanti ya. Haulai ummatuka wa haulai sab'una alfa. Nah, itulah umatmu, dan itu ada 70.000 orang yang mula-mula masuk surga dengan tanpa hisab dan tanpa siksa. Oke? Ditanyakan kepada Jibril, kenapa mereka bisa seperti itu? Kok dia nggak dihisab, nggak disiksa? Jibril menjawab, karena mereka tidak minta diobati dengan cara ditempel besi panas. Ya, 1. Tidak minta diruqyah. 2. Tidak meramal nasib. 3. Dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Jadi orang-orang mukmin yang bertawakal, nanti rombongannya nggak dihisab, nggak lewat yaumil hisab, nggak lewat, mati dibangkitin langsung serut aja ke surga. Hah? Ya, ini sebenarnya mau saya terangkan, tapi kan ya keburu nasi uduk kedingin kan gitu ya. Gitu. Ya, nah itulah buah dari tawakal. Nah, sedangkan bab 3 yang saya tunda ini habis makan nanti, itu sebetulnya agak panjang. Kenapa? Karena saya akan menerangkan bahwa yang apa tuh judulnya ya? Apa tuh? Beberapa alasan kenapa wajib bertawakal. Ya, itu hanya ada 3 alasan sebenarnya. Pertama, karena Allah pencipta, pemilik dan pemelihara alam. Jadi Allah menguasai kita secara penuh. Yang kedua, karena Allah berbuat sesuai kehendaknya. Saya akan uraikan di alam Al-Quran itu ada kalimat Allah dengan kata-kata ma yurid dan ma yasha. Itu Allah berbuat sekehendaknya. Dan perbuatan Allah itu gak dimintai tanggung jawab. Dia tidak ditanya, kamu yang ditanya, kan gitu. Jadi Allah mau ngapain, mau buat orang cacat kayak, mau buat apa, terserah Allah. Itulah karena wajibnya kita bertawakal. Kita minta perbuatan Allah kepada kita yang baik-baik aja ya Allah. Jangan yang begitu kan gitu. Maksudnya tawakal seperti itu. Yang ketiga, tidak ada kekuatan selain Allah. La haula wala quwwata illa billah. 3 alasan itu doang yang mau saya terangkan nanti. Tapi sebentar kita tunda dulu ya. Kita menghormati yang hari ini berulang tahun. Kita doakan semoga beliau dirahmati Allah. Dan saya agak irinya karena saya setiap hari kerja itu nggak bisa sini. Saya berangkat setelah subuh di rumah, selalu mendengar beliau azan di masjid. Luar biasa.
nanti Pak Iskandar lehernya panjang di yaumil hisab. Ya. Bukan jerapah loh, bukan. Azan semuanya lehernya panjang. Demikian saya tutup sementara dulu. Nanti kalau ada waktu kita lanjutkan lagi, hanya 20 menit kita lanjutkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.